Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1195. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Bumi, dia menemukan bahwa dia masih tidak dapat bisa melihat basis kultivasi Qinchen. Sebaliknya, dia malah melihat kabut pada tubuh Qinchen yang menjadi semakin padat dan misterius. Dikombinasikan dengan sumber yang mulia yang menakutkan yang sebelumnya Qinchen alirkan kepada tubuhnya. Yang mulia mantra tiba-tiba menghirup udara dingin, dan dia dengan samar-samar mengerti bahwa Qinchen di depannya tidak hanya membuat terobosan di alam Dewa Piantin, tetapi juga memiliki kesempatan, bahkan lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Qinchen sekarang bukan lagi ahli setengah langkah yang mulia, yang membutuhkan perlindungannya ketika seperti di rumah guahan waktu itu. Tetapi sekarang Qinchen telah tumbuh menjadi raksasa. Bahkan yang mulia mantra memiliki perasaan bahwa Qinchen di depannya saat ini mungkin lebih menakutkan daripada Penatua Zeye yang duduk di puncak camp ini. Begitu pikiran ini keluar, yang mulia mantra tiba-tiba tidak berani untuk terus memikirkannya. Qinchen, kata yang mulia mantra, dia saat ini sangat senang, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia pun hanya bisa membungkuk dengan satu lutut di depan Qinchen. Hahaha, yang mulia senior mantra, senior tidak harus sopan. Jika dunia dalam bahaya hari ini, saya melakukan ini dengan harapan bahwa Anda bisa membuat Tianjuo lebih baik lagi, bekerja untuk Tianjuo, untuk umat manusia kita, dan untuk kepentingan seluruh alam semesta, kata Qinchen. Mendengar itu, yang mulia mantra pun mengerti arti kata-kata Qinchen dan dia pun mengangguk kepada Qinchen. Sementara di samping guru suci Yao Guang, dia juga nampak sangat senang. Yang mulia Yao Guang, saya khawatir yang mulia mantra akan terus menstabilkan basis kultivasinya. Saya cukup tertarik dengan pena mineral Tianjuo, jadi lebih baik membawa saya berkeliling, kata Qinchen. Dia tersenyum kepada guru suci Yao Guang dan segera mengubah kata-katanya. Baiklah, kata guru suci Yao Guang. Dia menekan kegembiraan di dalam hatinya dan membawa Qinchen untuk meninggalkan tempat kultivasi ini dan pergi keluar. Anak ini luar biasa, kata yang mulia mantra seraya memandang ke belakang Qinchen dan tidak bisa menandiri untuk tidak terkejut. Tidak mengherankan bahwa Lord Tianju akan memerintahkannya untuk pergi ke surga manusia untuk menyelamatkan Qinchen waktu itu. Ternyata hanya beberapa tahun kemudian Qinchen saat ini sangatlah menakutkan. Saat itu Tuan Jinlin menemani saya ke surga manusia. Saya pikir dia mencoba berkultivasi untuk langit, namun sekarang sepertinya saya khawatir waktu itu dia datang untuk, kata yang mulia mantra. Dia memiliki beberapa keraguan bahwa tujuan perjalanan Tuan Jinlin ke surga timur waktu itu adalah untuk Qinchen. Pada saat ini guru suci Yao Guang membawa Qinchen ke kedalaman tambang. Namun pada saat ini guru suci Yao Guang nampak masih sangat bersemangat dan tidak bisa tenang. Meskipun dia memiliki banyak rasa ingin tahu, tetapi dia tidak banyak bertanya. Dengan kecerdasannya, dia juga samar-samar merasa bahwa Qinchen selalu ingin tahu tentang camp Tianjuo ini. Jika sebelumnya dia masih akan bertanya, namun sekarang dia hanya perlu mengikuti instruksi Qinchen. Sementara saat ini di tempat lain di sebuah istana di Gunung Huoshen, yang mulia Gusu nampak duduk di aula di sana. Dan di depannya nampak ada yang mulia Peng Hui yang memberi hormat kepadanya. Penatua Gusu, Qinchen mengikuti yang mulia mantra dan sekarang dia mengikuti guru suci Yao Guang pergi ke tambang, kata yang mulia Peng Hui. Dia mengabarkan kepada yang mulia Gusu. Dia memiliki banyak mata-mata dan telinga di seluruh camp Tianjuo, dan selama Qinchen tidak menyembunyikannya, maka dia pasti akan mengetahui keberadaan Qinchen. Area pena mineral. Untuk apa dia pergi ke sana? Kata Penatua Gusu. Dia mengerutkan kening. Aku juga tidak yakin, kata yang mulia Peng Hui. Dia menggelengkan kepalanya. Apakah dia menemukan petunjuk? Kata Penatua Gusu. Dia bertanya-tanya. Saya khawatir itu tidak. Qinchen ini baru saja tiba di sini dan
Jika dia melihat kekurangannya, itu tidak mungkin, kata Yang Mulia Peng Hui. Itu bagus, kata Penatua Gusu matanya berkedip. Biarkan Anda mengawasi Qin Chen itu, tidak peduli apa tujuannya, Anda harus tahu keberadaan dan pergerakannya, kata Penatua Gusu. Dia memberi perintah. Penatua Gusu, Qin Chen itu hanyalah seorang putra suci kecil. Mengapa membutuhkan begitu banyak perhatian, kata Yang Mulia Peng Hui. Dia sedikit bingung. Apa yang kamu tahu? Dengarkan saja semua perintahku, kata Penatua Gusu. Baik Tuan, kata Yang Mulia Peng Hui. Sementara saat ini di area pena mineral, nampak Qin Chen memasuki kedalaman daerah pena mineral di bawah kepemimpinan Guru Suci Yao Guang. Qin Chen kemudian melihat banyak ahli dari 10.000 ras yang sedang menambang. Banyak dari 10.000 ras ini adalah budak dan juga banyak adalah seorang praktisi. Namun perlakuan terhadap para praktisi dan budak ini secara alami berbeda, kecuali kebutuhan untuk memberlakukan pembatasan selama penambangan untuk mencegah pembuluh darah mineral di waktu lain. Sementara Guru Suci Yao Guang, dia adalah master dari Tianjuo, setengah langkah Yang Mulia, dan juga merupakan murid dari Yang Mulia Mantra, dan dia masih tanpa hambatan di area pena ini. Dan setelah memasuki daerah pena ini, para murid dari Tianjuo yang ada di sana juga memberi hormat kepada Guru Suci Yao Guang. Dan kemudian murid-murid itu pun merasa bahwa aura di tubuh Guru Suci Yao Guang hari ini agak berbeda. Qin Chen, apa yang kamu cari? Memasuki area pena mineral, Qin Chen terus terbang melintasi area sepertinya mencari sesuatu. Dan ini pun membuat Guru Suci Yao Guang sangat penasaran. Namun pada saat ini tiba-tiba Qin Chen berhenti. Di saat Qin Chen berhenti, Guru Suci Yao Guang juga berhenti. Dan ketika dia mendongak, dia melihat sekelompok penambang di camp perbaikan biasa beristirahat di sana, dan beberapa dari mereka adalah seorang praktisi. Dan ketika melihat Guru Suci Yao Guang, orang-orang ini mengangguk dan memberi hormat satu demi satu. Beberapa dari mereka jelas ahli yang mulia, tetapi mereka semua sangat hormat ketika mereka melihat para master dari Tianjuo. Ayo pergi, temukan tempat rahasia di dekat sini, kata Qin Chen. Dia berbalik dan pergi. Meskipun Guru Suci Yao Guang bingung, namun dia masih datang ke pena mineral di dekat sana dan menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi. Dan tidak lama sebelum Qin Chen dan Guru Suci Yao Guang bersembunyi, nampak terlihat dalam kegelapan beberapa sosok datang dengan tenang. Semua sosok ini memancarkan aura yang menakutkan, dan mereka datang ke ruang ini secara instan. Ini nampak adalah master dari beberapa ras monster, dan salah satunya sudah menjadi master tingkat atas. 3 lainnya juga dekat dengan master tingkat atas, dan juga ada aura yang menakutkan dari tubuh mereka, dan mereka bertotal 4 orang. Melihat itu, mata Guru Suci Yao Guang tiba-tiba menjadi waspada, dan keempat master monster yang kuat itu tiba-tiba muncul. Tuanku, keempat master monster itu datang, dan ketika mereka berempat melihat Qin Chen, mereka berempat langsung menunjukkan ekspresi yang sangat bersemangat. Dan mereka dengan buru-buru membungkuk dengan satu lutut untuk memberi hormat kepada Qin Chen. Tuanku. Melihat itu, Guru Suci Yao Guang pun seketika memandang Qin Chen dengan heran. Kalian bangunlah, kata Qin Chen sambil tersenyum. Monster Liger, serigala bermata perak, saya tidak berharap untuk melihat Anda di tahun-tahun ini. Anda benar-benar menerobos ranah yang mulia. Tetapi Anda bertiga harus tetap bekerja keras. Orang-orang yang datang dari ras monster ini ternyata bukanlah orang lain, tetapi itu adalah singa harimau, penguin darah emas, raja gajah biru, dan juga raja serigala bermata perak dari klan 10.000 klan dari pegunungan Tiandang. Master Sekte, kenapa kamu di sini? Kata Iblis Liger. Dia berkata dengan penuh semangat. Bahkan jika dia telah menerobos ranah yang mulia, dia masih sangat menghormati Qin Chen. Dan pada saat yang sama, setelah merasakan napas Qin Chen, hatinya bahkan lebih terkejut. Saya seorang murid Tianjuo, jadi saya secara alami akan berada di sini. Tetapi Anda, mengapa Anda di sini? Kata Qin Chen. Dia bertanya secara tak terduga. Qin Chen tidak terkejut bahwa Iblis Liger ini menerobos ranah yang mulia. Lagi pula, ketika Bria berada di alam surga selatan waktu itu, Iblis Liger sudah menjadi ranah setengah langkah yang mulia dan normal untuk bisa menerobos ranah yang mulia. Adapun sisanya 4 dari 5 iblis ini, mereka lebih lemah daripada Iblis Liger pada awalnya, dan sekarang mereka semua hanya 1 langkah dari ranah yang mulia. Tetapi penampilan mereka di daerah pena ini membuat Qin Chen sedikit terkejut. Meskipun 10.000 sekte klan yang dimilikinya bukanlah latar belakang yang besar,
Ji Wuxu dan yang lainnya juga mengetahui identitas mereka. Dengan Ji Wuxu dan yang lainnya di Tianjuo, Iblis Liger sebenarnya tidak perlu menambang di sini. Sebenarnya Tuan, Master Ji Wuxu meminta kami untuk datang ke sini untuk Anda, kata Iblis Liger. Ji Wuxu mendengar itu, Qin Chen pun terkejut dan kemudian dengan serius berkata, bisakah dia meminta Anda untuk menyelidiki produksi pena ini di sini, kata Qin Chen. Tuanku, bagaimana kamu tahu, kata Iblis Liger. Apakah penyelidikan Anda mengungkapkan sesuatu, kata Qin Chen matanya dingin. Ada beberapa keadaan, kata Iblis Liger, dia dengan tergesa-gesa mengeluarkan sepotong slip batu gio. Ini adalah petunjuk yang telah kami selidiki di sini begitu lama, dan kami telah menyelidiki dari berbagai lubang. Kami awalnya akan melaporkan ini kepada Master Ji Wuxu, namun siapa tahu Master Ji Wuxu telah pergi, kata Iblis Liger, dia berkata dengan hormat. Kemudian kekuatan mental Qin Chen pun memasuki slip giok tersebut dan menembus ke dalamnya untuk merasakannya. Ji Wuxu ini cukup pintar, kata Qin Chen. Namun tentu saja ketika berada di benua Tianwu, Ji Wuxu sangat cerdas. Kalau tidak, setelah kejatuhannya Qin Chen waktu itu, Ji Wuxu tidak akan menjadi orang pertama yang langsung mencurigai Sangguan Sinar dan Peng Xiaoyu, dan bahkan menerobos Death Cannon untuk menemukan dirinya. Sementara Guru Suci Yao Guang dia melirik informasi pada slip giok itu dan dia pun segera terkejut. Ini, apakah Anda yakin bahwa data-data di sini benar? Kata Guru Suci Yao Guang, matanya seketika menatap Iblis Liger. Iblis Liger dan 4 lainnya pun nampak mengiyakan hal tersebut dan mereka sangat yakin akan kebenaran berita ini karena mereka sendirilah yang menyelidiki ini selama beberapa waktu ini. Intinya di sini, Guru Suci Yao Guang menyadari bahwa Yang Mulia Peng Hui telah menggelapkan penambangan di sini dan memasok hasil penambangan di sini ke tempat lain. Anda beritahu saya informasi spesifik yang telah Anda amati di area pena ini, termasuk beberapa lama dermaga akan berlangsung dan keteraturan setiap pengiriman, kata Qin Chen. Tuan Ji Wuxu mengatakan kepada kami bahwa untuk melakukannya sejak lama, dan kami sudah memiliki beberapa informasi di sini, kata Iblis Liger. Qin Chen mendengar itu pun mengangguk dan lalu berkata kepada Guru Suci Yao Guang, saya perlu semua informasi perjalanan tentang Yang Mulia Peng Hui, Penatua Gusu dan yang lainnya, kata Qin Chen. Ini hanya dimiliki oleh Yang Mulia Mantra, kata Guru Suci Yao Guang. Kalau begitu, ayo pergi ke Yang Mulia Mantra terlebih dahulu, kata Qin Chen. Setelah itu, Qin Chen dan Guru Suci Yao Guang pun pergi lagi dari sana. Beberapa saat kemudian, Qin Chen pun telah bertemu dengan Yang Mulia Mantra. Dan ketika Qin Chen memberitahu semua ini kepada Yang Mulia Mantra, Yang Mulia Mantra pun terkejut. Dia juga sangat tidak percaya bahwa Yang Mulia Peng Hui dan Penatua Gusu akan melakukan hal seperti ini. Namun mengingat bahwa masalah ini terlalu serius, maka dia masih memberikan beberapa informasi kepada Qin Chen. Menarik, kata Qin Chen setelah melihat informasinya. Qin Chen tersenyum. Status Penatua Gusu terlalu tinggi. Tidak ada banyak informasi tentang dia pada Yang Mulia Mantra. Dan orang ini tidak dapat dengan mudah diselidiki. Namun dia masih memiliki beberapa catatan tentang Yang Mulia Peng Hui. Dapat dilihat bahwa pihak lain akan keluar setiap saat dan pergi untuk mengangkut beberapa harta karun. Jika itu normal, itu tidak akan berbeda. Tetapi sekarang setelah jatuh ke mata Qin Chen pun langsung merasakan sesuatu yang aneh. 3 hari kemudian, inilah tanggal pengiriman bahan berikutnya. Garis Yang Mulia Mantra memiliki bahan yang akan dikirim. Tidak perlu dialokasikan Yang Mulia Mantra, dan garis mereka telah disempurnakan. Adapun tugas transformasi itu akan diatur oleh Penatua Gusu dan Yang Mulia Peng Hui. Sementara di tempat lain pada malam hari, di Istana Housen di Camp Tianjuo nampak tenang. Yang Mulia Peng Hui nampak berada di luar istana. Kemudian dalam kekosongan sesosok tiba-tiba muncul di sini. Kekuatan ruang itu meresap dan meleleh ke dalam kegelapan sehingga tidak mungkin untuk bisa diperhatikan. Kekuatan jiwa dilepaskan menutupi seluruh bangunan secara diam-diam. Dan tidak peduli apa yang terjadi, itu tidak akan bisa lepas dari persepsi Qin Chen. Dalam kekosongan tersembunyi di istana, Yang Mulia Peng Hui mengambil perangkat transmisi suara sederhana dan sedang berbicara. Kali ini aku masih di tempat yang sama. Aku ingin pena suci tingkat yang mulia 10 separ kekacauan, dan kali ini aku memiliki senior dari Tianjuo yang ingin bertemu orang di belakang Anda untuk mendiskusikan masalah besar.
Apa para eksekutif puncak Tianzhuo ingin bertemu? Menurut perjanjian, kita hanya perlu berdagang dan tidak perlu bertemu. Sekarang apa masalahnya? Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal itu. Anda hanya perlu memberitahu orang di belakang Anda, kata Yang Mulia Peng Hui. Beberapa saat kemudian, percakapan Yang Mulia Peng Hui dan orang itu pun langsung selesai, dan perangkat transmisi suara itu langsung dihentikan oleh Yang Mulia Peng Hui. Tuanku berkata bahwa semua hasil dari transaksi ini adalah milikku. Dengan pena suci tingkat yang mulia dan 10 separ kacau, saya dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi dan efektivitas tempur saya akan lebih kuat lagi. Dan ketika itu terjadi, Qin itu aku pasti akan mempermalukannya, kata Yang Mulia Peng Hui. Namun di saat itu sebuah suara tiba-tiba terdengar. Benarkah? Sebuah suara itu datang dari luar istana. Siapa itu? Kata Yang Mulia Peng Hui. Dia langsung terkejut dan kemudian, boom, sebuah raungan terdengar dari area tersebut. Dan setelah raungan, sesosok orang keluar, dan itu adalah Qin. Dan di belakang Qin, Guru Suci Yao Guang dan Yang Mulia Mantra mengikutinya dari belakang. Tatapan Guru Suci Yao Guang dan Yang Mulia Mantra nampak dingin. Qin, kamu, kata Yang Mulia Peng Hui. Dia ngeri sampai mati. Saya tidak berharap bahwa Anda berkolusi dengan ras lain dan menjual pena mineral secara pribadi, kata Qin. Dia berkata dengan dingin. Bukti apa yang kamu miliki? Kata Yang Mulia Peng Hui. Dia berkata dengan suram. Hahaha, semua orang datang ke sini. Yang Mulia Peng Hui menggunakan posisinya untuk berkolusi dengan ras asing dan mengangkut bahan strategis, kata Qin. Dia meraung ke seluruh camp Tianzhuo. Qin, berani kamu, kata Yang Mulia Peng Hui. Dia nampak sangat marah. Apakah Anda mengatakan sebelumnya bahwa saya tidak memiliki bukti? Dan karena saya tidak punya bukti, mengapa Anda harus takut? Kata Qin. Dia bertanya kembali. Apakah Anda berani menjebak saya? Saya akan membuat Anda membayar harganya, kata Yang Mulia Peng Hui. Dia berkata dengan kejam. Dan kemudian dalam waktu yang singkat, sekelompok tokoh pun muncul. Semua tokoh ahli teratas di camp Tianzhuo ini, seperti Penatua Yehe, Penatua Gusu, semuanya datang ke sini dan turun ke dunia ini satu persatu. Dan ketika melihat adegan ini, wajah Penatua Gusu sedikit berubah. Dia pun segera terbang maju. Qin, kamu sangat berani. Kamu masuk ke istana Peng Hui. Larut malam begini, apakah kamu ingin menjadi musuh Tianzhuo? Kata Penatua Gusu. Dia berkata dengan suara yang dingin kepada Qin, tidak seperti sebelumnya. Apakah Anda tidak mendengar apa yang saya katakan sebelumnya? Yang Mulia Peng Hui ini berkolusi dengan ras asing dan menjual materi strategis, kata Qin. Bukti apa yang kamu miliki? Kata Yang Mulia Peng Hui. Dia pun pada saat ini telah melayangkan serangannya kepada Qin. Namun kemudian aura pedang muncul dari tangan Qin, dan seketika aura pedang itu pun memotong tangan Yang Mulia Peng Hui dan cincin penyimpanan Yang Mulia Peng Hui jatuh kepada Qin. Qin, kamu benar-benar memotong telapak tanganku. Aku ingin membunuhmu, kata Yang Mulia Peng Hui. Dia tidak berharap bahwa Qin akan begitu sengit. Tanpa bukti dia memotong telapak tangannya tanpa ragu-ragu. Dan tiba-tiba Yang Mulia Peng Hui meraung dengan pahit. Banyak ahli Yang Mulia di samping yang mengubah ekspresi mereka dan memandang Qin dengan ekspresi yang tidak bahagia. Qin, Penatua Yehe juga mencibir. Yang Mulia Peng Hui yang merupakan murid inti Tianzhuo dipotong telapak tangannya oleh Qin. Ini terlalu sombong. Untuk sementara Penatua Yehe juga bergerak dengan niat membunuh. Kamu ingin mati? Cahaya tajam saat ini menyala di mata Penatua Gusu. Kemudian bergemuruh, sosoknya berjalan keluar dengan niat membunuh tanpa akhirnya melonjak melintasi tubuhnya. Kamu sebelumnya mengatakan mana buktinya. Sekarang aku akan memberikan buktinya kepadamu, kata Qin. Kekuatan jiwa yang menakutkan langsung mengalir kepada cincin penyimpanan Yang Mulia Peng Hui. Dan tanpa usaha, Qin dengan mudah dapat memecahkan tanda jiwa Yang Mulia Peng Hui dari cincin penyimpanannya. Tidak baik, kata Yang Mulia Peng Hui. Dia tiba-tiba merubah ekspresinya karena dia merasakan hubungan antara dirinya dan cincin penyimpanannya telah menghilang. Kekuatan jiwa Qin menyerbu, dan setelah mencarinya, Qin dengan cepat mengeluarkan harta transmisi suara. Harta transmisi suara kuno. Ketika melihat harta itu, banyak ahli Yang Mulia dari sana pun berseru. Banyak orang melihat ke arah Yang Mulia Peng Hui, mengerutkan kening dan lalu berkata, Yang Mulia Peng Hui, dari mana Anda mendapatkan harta kuno transmisi suara seperti ini? Pada saat ini Yang Mulia Peng Hui mengalami rasa sakit dan dia pun menggertakkan giginya lalu berkata, apakah aneh bahwa saya memiliki perangkat transmisi suara kuno? Setiap orang memiliki petualangannya.
dan saya mendapatkan perangkat transmisi suara ini di dalam sebuah reruntuhan. Masih berdalih, kata Qin Chen. Segera kekuatan yang mulianya bergegas ke dalam harta transmisi suara kuno tersebut, dan Qin Chen lalu menggunakan teknik perbaikan langit. Tiba-tiba harta itu secara bertahap mengeluarkan percakapan antara Yang Mulia Peng Hui dengan orang sebelumnya. Semua orang pun mendengar kata-kata percakapan Yang Mulia Peng Hui dan juga orang pada transmisi suara kuno tersebut, dan suara Yang Mulia Peng Hui sangat jelas. Setelah mendapati kebenaran tersebut, dalam sekejap wajah semua orang pun berubah.